Halo Rebaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Di video ini gue bakal membawakan film trailer survival berjudul Project Silence yang dirilis pada tahun 2024. Nah, buat kalian yang penasaran dengan kisah sekelompok orang yang terjebak di sebuah jembatan akibat kecelakaan beruntun, lalu harus bertahan hidup dari serangan anjing gila hasil eksperimen militer yang lepas kendali. Film ini akan memperlihatkan perjuangan mereka untuk keluar dari situasi tersebut. Penasaran bukan? Jadi, daripada banyak bacot di awal, mari kita masuk ke filmnya. Cerita dimulai ketika para pejabat Korea Selatan sedang melakukan rapat guna membahas insiden penyanderaan yang melibatkan sekelompok teroris. Di situ Jung Won yang menjabat sebagai wakil direktur keamanan diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya oleh presiden saat ini. Setelah rapat selesai, calon presiden berikutnya bernama Jung Hyun menghampiri Jung Won dan menyerahkan sejumlah uang. Uang tersebut diberikan sebagai bentuk bantuan untuk biaya kepindahan Jung Won yang berencana menyekolahkan putrinya ke luar negeri. Di sisi lain, para petugas sedang memantau area sekitar jembatan yang kini tertutup kabut tebal akibat cuaca buruk. Sebelum memasuki kawasan tersebut, Jung Won sempat berhenti di sebuah SPBU untuk mengisi bahan bakar kendaraannya. Di sana ia bertemu dengan seorang pria bernama Jo Park yang bekerja sebagai petugas SPBU sekaligus supir derek. Namun karena sikapnya yang terkesan santai dan pecicilan, membuat Jung Won pun merasa risih lalu pergi tanpa membayar sepeser pun. Sementara itu, Yura dan Miran yang baru saja keluar dari bandara. Setelah gagal mengikuti turnamen golf karena paspornya belum diperbarui, tiba-tiba saja dihampiri oleh seorang nenek-nenek yang mengira Yura adalah cucunya. Meski Yura sudah berusaha menjelaskan bahwa sang nenek salah orang, wanita tua itu malah lari saat suaminya datang. 아니 여보 조심. 여보. 요. 당신 남편. 야, 할머니 치매신가 봐. Di sisi lain, Jung Won dan putrinya sempat melihat iring-iringan kendaraan militer Korea Selatan melintas di hadapan mereka. Di dalam konvoi tersebut terdapat sejumlah anjing yang dikawal ketat, serta seorang dokter yang turut di bawah pengawasan tentara menuju lokasi yang tidak diketahui. Sementara itu, Yura dan Miran yang berada di jalur yang sama mulai mengeluhkan kondisi jembatan yang diselimuti kabut tebal dengan jarak pandang sangat terbatas. Di saat yang bersamaan, sebuah mobil berwarna kuning melaju kencang sambil melakukan siaran langsung. Ya, terjadilah kecelakaan beruntun yang merugikan banyak orang, termasuk juga dengan mobil mereka berdua yang ditabrak dari arah belakang. Jo Park yang kena marah bosnya diminta ganti rugi atas kelalaiannya, tapi setelah mendengar kabar kecelakaan tersebut, Jo Park pergi untuk mencari Jung Won. Di waktu yang sama, mobil iring-iringan militer yang membawa dokter dan sejumlah anjing juga mengalami kecelakaan. Di saat Jung Won mencoba memeriksa kondisi dari si dokter, di situ para tentara diminta untuk mengecek langsung kondisi anjing yang mereka bawa, dan benar saja rupanya anjing-anjing tersebut berhasil keluar dengan menyisakan satu petugas yang tewas di dalam. Alhasil demi menutupi itu, mereka memblokir semua jaringan yang ada di sekelilingnya. Sementara itu, Kyung Min terlihat sedang mendekati seekor anjing berkode E9 yang sedang membenturkan kepalanya di pembatas jalan. 야, 차경민! 겁도 없이 진짜. 머리에 피 좀 봐. Para tentara dengan tergesa-gesa mengabari sang dokter bahwa anjing-anjing hasil eksperimen yang mereka bawa ternyata telah lepas dari kandang. Mendengar hal itu, komandan segera meminta sang dokter untuk mengaktifkan program kontrol untuk mengumpulkan kembali seluruh anjing yang kini berkeliaran di sekitar lokasi kecelakaan. Jung Won yang sempat mendengar percakapan mereka langsung memprotes tindakan militer yang sengaja memutus saluran jaringan komunikasi tanpa memberikan penjelasan. Namun karena terus bersikeras dan bersikap konfrontatif, Jung Won justru ditahan oleh mereka. 임료 시작.
아, 얘 왜 안 움직여? Tak lama kemudian, helikopter untuk menjemput anjing-anjing tersebut akhirnya tiba dalam upaya meminimalisir kebocoran informasi mengenai proyek anjing eksperimen itu. Pihak militer berusaha merahasiakan semuanya, bahkan Jung-won yang menjabat sebagai wakil direktur keamanan pun tidak mengetahui apa itu Project Silence yang sempat disebut oleh sang dokter. Namun masalah sebenarnya terletak pada seekor anjing berkode S9 yang sama sekali tidak merespon. Setelah ditelusuri lebih lanjut, mereka menyadari bahwa chip yang ditanamkan pada anjing tersebut ternyata telah lepas. 아빠! Banyak warga yang berhasil selamat pun berhamburan masuk ke dalam bus untuk menyelamatkan diri dari kejaran anjing tersebut. Di sisi lain, Jung-won bersama putrinya dan sang dokter berusaha melarikan diri sambil menunggu Chopper masuk ke dalam bagasi agar mereka bisa segera meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, Jung Hyun yang mengetahui kabar tentang kecelakaan tersebut mulai mencari cara untuk menyelamatkan para korban. Bahkan sejumlah reporter sudah menunggu tanggapannya terkait insiden yang terjadi di jembatan. Sementara itu, Jung-won bersama yang lainnya berusaha membangunkan sang dokter yang sebelumnya pingsan. Setelah sadar, dokter tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari riset itu adalah menciptakan anjing militer yang dapat digunakan dalam operasi perang maupun penanggulangan terorisme melalui chip khusus yang ditanamkan pada masing-masing anjing. Proyek tersebut bahkan mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Namun karena muncul berbagai masalah serius dalam pengembangannya, proyek itu akhirnya dihentikan dan seluruh anjing yang terlibat rencananya akan dimusnahkan. Sayangnya kecelakaan di jembatan membuat anjing-anjing tersebut lepas dan tidak lagi terkendali. Setelah mengetahui fakta tersebut, Jung-won segera menghubungi Jung Hyun untuk meminta bantuan sambil membahas rahasia di balik eksperimen itu. Mereka juga mulai menyusun langkah untuk menyingkirkan orang-orang yang terlibat dalam proyek tersebut, namun tanpa disadari Jung-won. Proyek itu ternyata memiliki kaitan dengan dirinya dan Jung Hyun sejak awal mereka menjabat. Di saat yang sama, para penumpang yang berlindung di dalam bus terus memanggil mereka agar segera masuk sebelum helikopter itu jatuh menimpa mereka. Di situ Jung-won pun menghimbau semua orang agar tidak panik karena dirinya sudah meminta bantuan kepada pemerintah untuk segera mengevakuasi para korban. Namun banyak orang mulai curiga dengan berbagai kejanggalan yang terjadi, mulai dari hilangnya sinyal secara tiba-tiba hingga kemunculan sekumpulan anjing yang mendadak menggila. Situasi pun mulai tidak terkendali karena para korban menuntut penjelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Sayangnya, Jung-won tidak bisa banyak bicara karena harus menjaga rahasia mengenai eksperimen pemerintah tersebut. Di waktu yang sama, tim SWAT akhirnya diterjunkan untuk mengevakuasi para korban yang terjebak di jembatan. Karena tidak menemukan tanda-tanda keberadaan anjing eksperimen di sekitar lokasi, mereka menganggap situasi sudah cukup aman untuk melakukan evakuasi.
Tanpa membuang waktu lama, tim SWAT langsung mengarahkan para korban menuju patahan jembatan yang akan dijadikan jalur penyelamatan. Namun mereka tidak menyadari bahwa anjing-anjing tersebut ternyata masih berada di sekitar mereka. 거기 이동한다. 아유, 너 아니야? Setelah berhasil bersembunyi, Jungwon terpaksa keluar lagi untuk mengambil HT yang tertinggal saat mereka menyelamatkan diri. Dengan berat hati, ia meninggalkan Kyungmin yang saat itu bersembunyi bersama dengan dokter. Setelah menemukan beberapa barang yang dibutuhkannya, Jungwon tak sengaja menemukan sekelompok korban selamat yang sedang bersembunyi. Namun 2 di antaranya mengalami luka serius akibat serangan anjing sebelumnya. Sementara itu, sang dokter menjelaskan kepada Kyungmin bahwa peluang ayahnya untuk selamat sangat kecil karena lokasi mereka sudah dikepung oleh anjing-anjing tersebut. Ia kemudian mengungkapkan bahwa anjing berkode E9 merupakan induk sekaligus sumber DNA bagi seluruh anjing hasil eksperimen. Dengan kata lain, semua anjing yang berkeliaran di jembatan merupakan hasil cloning dari E9. Si dokter juga menjelaskan bahwa selama proses eksperimen tersebut, puluhan anak anjing mati di hadapan E9. Karena itulah E9 menjadi sangat agresif dan seolah menyimpan kebencian terhadap manusia. 자기 새끼 죽인 인간들 지금 복수하는 거라고. Jungwon bersama para korban selamat lainnya pun mulai bergerak menuju bus. Di tengah perjalanan, ia kembali menghubungi Jung Hyun sambil meminta agar segera menerjunkan tim penyelamat untuk menangani anjing-anjing yang masih berkeliaran di area jembatan. Dalam percakapan itu, Jungwon juga memberitahu bahwa para korban sudah mengetahui kebenaran di balik eksperimen tersebut. Mendengar hal itu, Jung Hyun langsung terdiam tanpa bisa berbuat apa-apa. Sementara Kyungmin yang melihat ayahnya pun berusaha membuka pintu bus, namun langsung dicegah oleh si dokter. Setelah berhasil masuk ke bus, untungnya dengan menggunakan kunci derek milik Jopar, mereka bisa pergi menuju patahan jembatan. Sementara itu, upaya penyelamatan yang dikerahkan Jung Hyun justru membuat namanya menjadi sorotan publik. Lantaran operasi tersebut dinilai gagal menangani situasi di jembatan, terlebih setelah rahasia mengenai proyek eksperimen itu juga sudah diketahui banyak orang. Sesampainya di dekat patahan jembatan, mereka mendapati area tersebut sudah dikepung. Di saat yang sama, kondisi sang nenek juga semakin memburuk akibat luka yang dideritanya. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, Jungwon sama sekali tidak mendapat jawaban setelah meminta pihak berwenang untuk segera memusnahkan anjing-anjing tersebut. Ditambah kondisi jembatan yang sudah berada di ambang keruntuhan, membuat situasi mereka semakin terdesak. Dalam keadaan putus asa, Jungwon sempat berniat menjadikan sang dokter sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian anjing-anjing tersebut. Namun rencana itu dihentikan oleh Kyungmin dan memilih membuat jebakan. Tak lama kemudian sang nenek meninggal dunia akibat luka yang dideritanya setelah jebakan yang mereka siapkan berhasil menahan kawanan anjing tersebut. Untuk sementara waktu, mereka lalu bergegas keluar untuk menemui tim penyelamat. Namun suami sang nenek menolak meninggalkan jasad istrinya. Meski telah dibujuk oleh mereka, ia tetap memilih tinggal di tempat itu dan mengorbankan dirinya.
Namun masalah yang lebih besar kembali muncul. Di lokasi tersebut mereka tidak menemukan satupun tim penyelamat yang sebelumnya dijanjikan oleh Jung Hyun. Saat itulah sang dokter akhirnya menyadari bahwa Jung Hyun merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab atas proyek Silence karena dialah yang menyetujui proyek tersebut sejak awal. Ia pun menjelaskan bahwa tidak adanya tim penyelamat kemungkinan bukan sebuah kebetulan. Jung Hyun diduga sengaja menarik seluruh pasukan dan membiarkan orang-orang yang mengetahui rahasia proyek tersebut menghilang bersama runtuhnya jembatan atau menjadi korban serangan anjing. Mendengar hal itu, Jung Won langsung memutuskan untuk putar balik dan tidak lagi mempercayai peringatan mengenai gas beracun yang sebelumnya disampaikan Jung Hyun. Namun saat hendak pergi menggunakan mobil derek milik Jopar, mereka baru menyadari bahwa kunci miliknya tertinggal di dalam bus. Alhasil satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mencari laptop milik sang dokter yang terjatuh di sekitar mereka. Setelah berhasil menemukan laptop milik sang dokter, mereka bertiga pun menyusun sebuah rencana untuk mengambil kembali kunci mobil derek milik Chopper yang masih tertinggal di dalam bus. Sesuai rencana, Jung Won bertugas mengalihkan perhatian anjing tersebut agar Chopper dan yang lainnya memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam bus dan mengambil kunci tersebut. 시작한다. Untungnya Jung Won ternyata masih selamat dan segera menghentikan mereka agar tidak mendekat. Di saat yang sama, Kyung Min yang nekat ingin menyelamatkan ayahnya langsung mengambil pengait dari mobil derek milik Jopar untuk membantunya keluar dari situasi bahaya tersebut. 빨리 차로 가. 제발 아빠 말 좀 들어. 미안하다. 오케이. Mereka yang berhasil selamat pun langsung disambut oleh para reporter dan tenaga medis yang sudah menunggu di ujung jembatan. Melihat Jung Hyun berada di sana, Jung Won pun langsung menghampirinya dan memukulnya di depan banyak orang. Tak berhenti sampai di situ, Jung Won juga mengungkapkan bahwa Jung Hyun lah orang yang harus bertanggung jawab atas eksperimen tersebut sejak awal. 프로젝트의 모든 증거가 여기. 당신 어디 가요? 여기 이 사람 한 거예요. 그게 하겠습니다. Tamat. Sekian dari saya, jangan lupa subrek dan sampai jumpa di video selanjutnya.